bukan mengorek luka. Bukan mengorek luka. Tapi kita membuat orang tidak melukai lagi yang akan datang. Kok ada ya pasukan terhormat, Kopassus, melakukan aktivitas operasi terhadap masyarakat sipil yang seperti itu gitu loh. Bagaimana institusi-institusi negara melakukan abuse of power. Apa yang terjadi dengan penculikan adalah menodai kepercayaan itu. Ketika hal-hal yang seharusnya sifatnya publik dirahasiakan, kita harus curiga. Kita harus curiga bahwa itu terjadi sebuah problem di mana demokrasi macet ya. Mungkin sekarang orang masih wah gitu kan. Tapi lihat aja 25 tahun atau 50 tahun yang akan datang, generasi baru akan punya sikap. Mereka bisa aja mengutuk. Ini semua penjahat HAM bersatu, katakanlah gitu. Dan tidak pernah tuntas di dalam pengalaman Indonesia. Halo dulur, Halo dulur, gue Hasan. Selamat datang lagi di Think Tank. Ini gue udah bawa buku yang belakangan lagi viral di media sosial. Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998 yang ditulis Muhyiddin M. Dahlan. Nah, gue udah bareng Bang Andi Akhdian sebagai penulis kata pengantar di buku ini. Selamat datang Bang Andi. Terima kasih undangannya. Ya, sederhana Bang. Pertanyaan buat Bang Andi. Kok berani Bang nulis kata pengantar buat buku ini di tengah tahun politik yang panas? Apa nggak takut dituduh kubu A, kubu B, atau yang lain-lain gitu? Ada dua hal ya, masalah berani nggak berani ya, itu relatif ya. Pertama-tama saya punya profesi sebagai sejarawan kan, udah pasti itu. Dan Muhyiddin datang dengan karya berupa kumpulan arsip, bukan arsip lah, clipping koran. Periode yang secara historis sangat penting, 98, itu satu tonggak ya dalam sejarah Indonesia bagaimana reformasi politik terjadi dan why not gitu ya, itu satu. Jadi saya pertama-tama kasih apresiasi buat penulisnya itu sendiri, bukan penulis, penyusun ya pastinya. Karena ini dari clipping banyak clipping dan disusun menjadi buku. Unthinkable lah gitu awalnya gitu ya. Saya juga nggak kebayang dalam situasi gini ada orang yang ngumpulin gitu. Ya kan? Artinya sekarang kan zaman post-truth katanya orang cuma ngeblak aja gitu. Ngomong tanpa ada bukti. Ya kan? Dan tiba-tiba ini ada orang gitu loh yang melakukan kerja tekun, ya kan, dan nggak disorot media lain sebagainya, tiba-tiba dia kumpulkan menjadi satu kronik gitu ya. Jadi saya kasih apresiasi besar untuk itu, usaha itu, bahwa dia nggak menyajikan satu judgement, dia hanya menyajikan kumpulan clipping. Jadi tidak menjudge ini benar atau salah. Nggak ada masalah benar atau salah. Masalah dia mengumpulkan materi dan dia sajikan kepada pembaca. Masalah dia punya preferensi tertentu, ya setiap orang punya. Betul. Ya, saya juga punya, Anda juga pasti punya ya untuk preferensi. Jadi saya kira ini menarik. Dan kedua ya, saya nggak sehebat cerita-cerita orang di dalamnya, ya kan? Misalnya di sini masalah berani atau nggak berani. Ada orang yang jauh lebih hebat di sini, Munir namanya kan? Betul. Ya kan? Ada uraian di sana dan dia juga ditanya masalah berani ya. Jadi apa yang saya lakukan jauh sekali. Saya hanya memberikan satu perspektif intelektual terhadap buku ini. Apa sih arti sebuah clipping dan bagaimana nilai historis yang bisa kita dapat. Nah, gitulah kira-kiranya. Nah, ini begini. Ketika saya baca buku ini gitu kan, ini kan banyak kemudian clipping koran yang berisi fragmen-fragmen peristiwa sekitar 97 kemudian 98 yang terutama di seputaran 98 pasca Kuda Tuli, pasca pemilu 97, pasca penculikan aktivis, dan ini kan sangat spesifik kemudian mau tidak mau menyebut Prabowo sebagai aktor yang kira-kira sangat sentral saat itu. Dia waktu itu sempat diperiksa DKP dan ada beberapa headline juga di clipping ini yang menyebutkan bahwa Prabowo pernah mengakui menculik 9 aktivis kayak headline-nya Bernas gitu. Nah, sebagai sejarawan kemudian melihat clipping-clipping itu seberapa besar nilainya kemudian dan buku ini untuk menggambarkan saat itu, artinya validitasnya gitu. Gimana Bang? Iya, sebagai seorang sejarawan saya akan menilai bahwa apa yang ada di clipping ini dia menawarkan keramaiannya ya.
nuansa yang ada pada saat itu. Jadi kita nggak bisa klaim truthfulness-nya, kebenarannya, tapi nuansa apa yang ada pada saat itu. Jadi arti sebuah clipping, arti sebuah koran kan dia koran itu kan banyak sensasi, ya nggak, berita, lalu ada apa namanya, biasnya sudah pasti ya. Anda juga mau koran tentang koran kuning, koran politik dan sebagainya, punya perspektif itu, dan keramaian itu yang menurut saya menarik. Ya, kalau misalnya sejarah sebagai sumber kan macam-macam, ada sumber oral, ada sumber arsip, sumber audio, visual, dan termasuk juga koran. Jadi dengan membaca ini, kita akan mendapatkan nuansa apa yang sedang saat itu terjadi. Jadi lebih ke situnya yang penting, dan kita bisa melihat tragedi menjadi komedi gitu loh. Ya kan? Jadi dulu orang punya pengalaman tragik menjadi korban penculikan, sekarang berbalik arah menjadi komedi. Jadi ada cerita gitu. Jadi yang kalau kita lihat, wah ini panggung tragedi dan komedi yang ada di sejarah Indonesia dalam waktu berapa? 98 ke sekarang? 25 tahun. 25 tahun. Jadi Anda bisa lihat harus sejarah itu. Iya, kayak ada di sini gitu, kemudian bagaimana Wiranto dalam sebuah clipping itu ngomong bahwa Prabowo tidak mematuhi tugas, dan hari ini Wiranto berada di barisan pendukung Prabowo. Itu kan yang tadi, dulu mungkin dia itu sekarang menjadi komedi kemudian tindakannya. Itulah. Dulu tragik. Ada yang lebih tragik dulu, misalnya aktivis misalnya, ya kan, menjadi korban penculikan, kemudian menegasikan pengalaman itu. Nah itu juga jadi komedi yang menjadi tragik itu, atau tragedi menjadi komedi gitu loh. Dan itu cakupan waktu yang panjang. Ini akan menjadi story tersendiri ya. 25 tahun yang akan datang kan, ketika generasi itu udah musnah gitu. Ini sebuah story yang bisa menunjukkan bagaimana karakter kekuasaan bermain di sejarah Indonesia gitu. Bagaimana orang berputar di dalam lingkar kekuasaan dan perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Nah, tapi kalau dari dokumen-dokumen sejarah lain gitu, yang mungkin bisa disandingkan dengan clipping-clipping yang ada di sini, atau sebenarnya seputaran 97 atau peristiwa 98 yang terkait juga dengan buku ini, itu yang Abang pahami itu kemudian gimana, atau pembacaan Abang dari dokumen sejarah lain gitu? Saya bisa melihatnya juga dari living history ya. Kalau dokumen resmi itu masih terbatas kan, periodenya masih sangat pendek. Beberapa belum bisa dibuka dalam waktu 25 tahun, dan belum tersistematisasi ya, seperti misalnya perintah-perintah arsip terkait dengan DKP lah, contohnya keputusan DKP. Kan yang ada cuma fotokopian. Betul. Ya kan? Tersebar di media dalam artian yang resminya kita nggak pernah dapat, sama kayak Super Semar. Ini Republik ini seperti itu. Jadi dapatnya fotokopiannya aja, aslinya nggak pernah ada. Jadi ini ada Republik apa namanya yang ajaib di dalam masalah dokumentasi ya. Keajaiban itu yang saya kira juga penting. Jadi dari segi dokumen-dokumen yang formal, arsip, terutama itu biasanya sejarawan berangkat dari situ, itu ya masih sebenarnya banyak ya. Ada dokumen TPGF, ada dokumen-dokumen yang dikeluarkan dari Komnas HAM, dan lain sebagainya, kontras yang baik dari negara, dokumen-dokumen formal negara maupun dokumen yang aktor non-negara ya. Betul. Jadi sebenarnya cukup melimpah dan perlu sejarawan khusus yang melihat itu. Di samping juga living memory ya. Saya dulu ya bekerja di YLBHI kan. Dan saya sahabat karibnya Munir almarhum. Dan saya mengalami itu gitu ketika terjadi transisi itu ya. Bagaimana gejolak tahun 97 ke 98. Jadi sepanjang waktu saya kuliah saya mengharapkan ada perubahan rezim, dan itu terjadi. Kan ada semacam ekstase yang membuat saya, walaupun kita nggak tahu bagaimana gambaran utuh 98. Jadi yang kita dapat parsial. Pastinya ya, Anda kan pengalaman pribadi kan selalu parsial sifatnya. Tapi kalau dilihat berjarak udah puluhan tahun dan membaca ini, baru kenangan itu hidup kembali. Ada
hal-hal menarik yang misalnya secara struktural terjadi di dalam kehidupan politik Indonesia, bagaimana partai-partai berinteraksi, institusi-institusi politik seperti institusi tentara gitu ya, angkatan bersenjata dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau dilihat dari sudut itu masih banyak yang perlu ditulis sebenarnya gitu ya. Terkait 98 dan perdebatannya masih perlu diangkat gitu loh, masih perlu, dan itu masih keras gitu ya. Ada satu umpama ketika ditanyakan Chou En-lai kan, Perdana Menteri Cina, tentang sejarah Prancis yang 100 tahun lamanya berjarak, dia bilang masih too early to judge gitu loh. Jadi masih too early to judge 98 itu seperti apa, reformasi seperti apa, orang-orang yang masih banyak hidup dan lain sebagainya, masih sebuah proses sejarah yang belum final. Belum tuntas, kecuali misalnya kayak, kalau saya kajian saya tentang kolonial, itu final. Ya kolonialismenya sudah selesai dan sebagainya, orang-orangnya sudah tidak ada, tapi ini belum final. Jadi sejarahnya masih bergerak terus. Ya, karena masih ada kemungkinan mungkin juga, ya kita kan punya masalah juga bahwa ingatan kolektif kita soal 65 itu juga sudah rusak lah istilahnya dengan bagaimana Orde Baru kemudian kebijakan-kebijakannya coba melakukan propaganda soal itu. Dan kalau tadi Bang Andi kemudian bicara bahwa ini belum semua dokumen bisa diungkap, bahkan yang sudah tersebar ke publik misalkan kayak keputusan DKP ini belum ada validitasnya gitu. Artinya ini kan jadi satu masalah tersendiri bagi negara gitu, untuk hal yang penting itu mungkin juga tidak bisa terbuka soal informasi. Padahal ini satu momen sejarah yang penting mungkin kan buat Indonesia gitu, sebuah transisi besar pasca kemerdekaan, pasca 65 ya 98 gitu menuju reformasi. Apakah bisa dikatakan ini kemudian sangat bahaya Bang, ketika ya kita mendapatkan masih hal yang sangat minim ya informasi, terutama hal yang resmi, kalau bisa dikatakan resmi gitu. Apakah kita sedang mengalami sebuah bahaya menuju kayak kerusakan ingatan kayak 65 gitu sebenarnya Bang? Iya, artinya ini problem dalam artian gini, banyak peristiwa-peristiwa penting dilakukan di dalam bilik yang tersembunyi, istilahnya gitu lah ya, dalam sejarah. Salah satu contohnya misalnya pengadilan atau proses DKP Prabowo ini, yang dicerita di sini ya. Jadi DKP itu artinya menjauhkan publik dari proses bagaimana Prabowo diminta pertanggungjawabannya oleh Dewan Kehormatan Perwira saat itu. Tak seorang pun tahu bagaimana pembicaraannya. Tertutup. Hanya ada di mereka. Ya itu, dan tidak keluar. Maka di situ banyak sekali aktivis HAM saat itu protes. Termasuk Munir almarhum, dia bilang, ini problem publik, kenapa ditaruh di problem yang rahasia? Harusnya dimahmilupkan. Jangan minta begitu. Jadi kalau dimahmilupkan, clear. Ada dokumen pengadilan, ada dokumen-dokumen lain yang pendukung. Sekarang yang kita dapatkan hanyalah sebuah surat keputusan dalam versi fotokopi yang bercerita tentang pemberhentian Prabowo saat itu sebagai Kopassus. Danjen bukan Kopassus, Kostrat ya. Kopassus ya. Pak Kopassus. Jadi ada catatan yang penting bahwa ketika hal-hal yang seharusnya sifatnya publik dirahasiakan, kita harus curiga. Kita harus curiga bahwa itu terjadi sebuah problem di mana demokrasi macet ya. Makanya tuntutan terbaik dalam demokrasi adalah undang-undang informasi, keterbukaan informasi kan. Itu yang diperjuangkan. Kawan-kawan pers juga begitu. Jadi ada bahaya, pasti bahaya. Ya. Bahaya. Jadi apalagi kan kayak misalkan sekarang gitu kan, ketika kita ngomongin dikit soal ini kayak tadi saya singgung di awal, wah lu bukan pendukung Prabowo sih ngomongnya gitu, lu cuman menjadikan ini sebagai komoditas politik gitu. Atau kayak kemarin tuh di Twitter misalkan Zari Hendrik tuh bilang ini sebagai dagangan, aksi Kamisan sebagai dagangan gitu misalkan. Itu kan ada hal-hal yang semacam itu gitu. Tapi kemudian bicara seberapa efektif misalkan kayak buku ini tuh untuk merawat ingatan itu Bang?
Seberapa efektif nanti akan relatif lagi ya, tapi poin pentingnya adalah dia telah membuka gitu. Buku ini buru-buru sebenarnya. Ya, kualitasnya masih ya saya kira dikejar tayang gitu. Dalam kondisi yang mendesak. Dalam kondisi yang mendesak, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dia terbit. Jadi ada apa namanya ya dari segi quality. Tapi yang penting adalah yang penting dari buku ini dia membuka sebuah wacana. Jadi membukanya gini. Terserah Anda mau bilang itu semacam apa namanya dagangan komoditi lain sebagainya. Story yang muncul itu. Terserah Anda mau menegasikan pandangan apa yang terjadi, story yang terjadi muncul adalah itu. Jadi kita nggak berpikir tentang kebenaran, tapi kita melihat seberapa say it with our hearts, kalau sejarawan bilang gitu. Katakan dengan arsip. Bagaimana arsip bicara? Kalau Anda mau bicara, kita akan diskon 50%. Tapi bagaimana arsipnya bicara, silakan dia bicara gitu. Jadi saya kira itu hal wajar ya, orang mendinai, mengubah pandangan-pandangannya itu seperti biasa selalu terjadi di mana-mana. Kita lihat yang tokoh Wiranto, Jenderal Wiranto saat itu mengatakan itu sebuah kelalaian, tapi sekarang gabung. Jadi orang bisa aja, kita bisa menilai. Jadi yang harus dinilai adalah gini. Mungkin sekarang orang masih wah gitu kan. Tapi lihat aja 25 tahun atau 50 tahun yang akan datang, generasi baru akan punya sikap. Mereka bisa aja mengutuk. Ini semua penjahatan bersatu, katakanlah gitu. Dan tidak pernah tuntas di dalam pengalaman Indonesia. Misalnya 50 tahun yang akan datang, kita mati, ya pasti matilah, ditinggalkan. Tapi nama busuk itu akan terus hidup dalam ribuan tahun ya, kayak Yudas Kiss lah. Ya, ciuman Yudas, Anda kan ribuan tahun orang ingat dengan ciuman Yudas, pengkhianatan Yudas terhadap Yesus. Seperti itu sebenarnya. Anda bisa menyembunyikan, Anda bisa mendinai, tapi generasi yang akan datang akan selalu punya kesempatan untuk melihat lebih baik. Mereka pasti akan lebih baik, makanya buku ini berguna. Ya, itu kan sama kayak kemudian ketika, ya itu tadi, banyak hari ini misalkan orang yang berkata, misalnya kayak Budiman Sujatmiko lah, itu. Dia bilang bahwa, ya yang diculik Prabowo itu sudah dikembalikan, semacam itu kan. Tapi kan itu kemudian tidak menyangkal sebuah fakta, bahwa dia memang menculik. Dan di buku ini pun ada pernyataan Prabowo gitu, yang terdokumentasikan di berita gitu kan. Dan masih banyak hal lain gitu bahwa di sini juga terdokumentasikan di berita-berita, mungkin tidak hanya 9 orang itu, karena ada sebuah operasi di fragmen pertama kan, bahwa pasca Kuda Tuli itu ada operasi-operasi menuju pemilu 97 yang panjang gitu kan. Iya betul. Terkait hal itu. Nah, tapi kita juga punya satu tantangan lain Bang, selain kemudian upaya untuk apa ya, mungkin kekhawatiran rusaknya ingatan itu karena tidak adanya dokumen, yaitu ketakutan untuk bicara, Bang. Untuk bicara soal sejarah. Dan kita melihat, ya kita kembali lagi lah, paling dekat mungkin berkaca kepada 65 ya. Bagaimana orang sangat lama itu takut untuk membicarakan 65. Nah, apakah hari ini ketakutan untuk membicarakan 98 itu kalau menurut Bang Andi juga udah muncul? Kalau saya sudah merasakan lah misalkan kayak gitu. Iya, mungkin kawan-kawan di media lebih ini ya. Saya kira gitu ya, jadi karena dia masih living history ya, sejarah yang masih hidup gitu, dijalani sampai sekarang, orang bisa menjawab atau bersikap mendua terhadap ini dan mungkin hilang. Pengalaman di Filipina kan udah jelas ya, bahwa Bongbong, makanya sejarawan di Filipina bersatu membuat sebuah deklarasi bahwa jangan sampai sejarah kekelaman di bawah Marcos hilang. Karena itu akan hilang. Iya kan? Itu terjadi di Filipina. Kita tidak tahu di Indonesia akan seperti apa. Dan hilangnya itu menghasilkan bongbong yang masih menghasilkan bongbong. Jadi bongbong yang nari-nari gitu kan. Jadi saya kira Indonesia akan punya itu. Saya juga punya kekhawatiran. Artinya ingatan itu dibelokkan gitu. Dan kan gini, kan pertanyaan terbesar gini ya. Kok ada ya pasukan terhormat Kopassus melakukan aktivitas operasi terhadap masyarakat sipil yang seperti itu gitu loh. Itu udah pertanyaan besar kan harusnya. Saya berpikir kok bisa ya gitu loh. Kok bisa institusi negara melakukan hal itu gitu loh. Dan itu Kopassus gitu kan, marwahnya yang
Jadi kalau misalnya gini, harusnya kita kan bangga kalau dia bisa bersaing dengan negara lain lah. Antar berperang. Kita membiayai, membayar pajak mereka. Kita berharap mereka menampilkan prima yang dalam menghadapi ancaman musuh dari luar. Atau tapi kayak Operasi Woyla lah dulu. Operasi Woyla itu membanggakan. Membanggakan memang gitu kan. Cuman sekarang kok bisa ya misalnya aktivis orang kayak Anda gitu yang ditempeleng sama preman aja pingsan gitu kan. Ya enggak? Iya benar. Ini Kopassus melakukan itu. Jadi saya kira ada yang salah dalam sistem itu. Maka pada saat itu muncul aroma bahwa rakyat kan tidak percaya pada TNI, institusi TNI. Jadi setelah reformasi kan TNI mencoba untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadapnya. Dengan misalkan jargon TNI Manunggal Rakyat. Jadi itulah yang harus dijaga. Jadi kepercayaan rakyat terhadap institusi tentara itu yang harus dijaga. Jadi apa yang terjadi dengan penculikan adalah menodai kepercayaan itu. Bertanya kan, semua orang publik juga bertanya. Saya kira ya pasti kalah lah siapapun ngadepin Kopassus. Kita semua juga satu orang Kopassus sudah setara 10 orang tentara lain. Kita gitu, tentara aja bukan gitu kan. Maka ketika kita memberikan mereka mandat melakukan kekerasan, kan kita minta mereka melakukan itu dalam menghadapi ancaman dari luar gitu ya. Nah, tapi kalau kita dihadapkan pada masyarakat sipil, itu menjadi problem. Nah, problem kita di dalam reformasi adalah seperti itu. Bagaimana institusi-institusi negara melakukan abuse of power. Problem-problem itu adalah abuse of power. Jadi bukan hanya sekedar penculikan, yang itu adalah drama kemanusiaan, kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sisi lain kita mendapatkan apa yang disebut tadi, abuse of power. Abuse of power. Nah tadi kan kalau bicara di Filipina gitu, kayak Abang bilang tadi ada sebuah upaya dari sejarawan-sejarawan di Filipina untuk kemudian mengembalikan ingatan bagaimana Marcos yang ya kita tahu lah ada istilah people power pun itu gara-gara Marcos gitu kan dulu itu. Ada istilah people power gara-gara Marcos. Yang hari ini kita kenal di sini mungkin dalam konteks pemilu, tapi ada yang lebih besar kan ketika mengingat Marcos. Nah dalam konteks soal 98 ini apakah juga ada gerakan semacam itu dari para sejarawan, Bang? Iya, ada. Saya bergabung juga dengan beberapa teman sejarawan dan teman-teman dari Amnesty International untuk membuat deklarasi tentang klarifikasi sejarah ya. Kita ada 12 kasus pelanggaran HAM dan itu ditutup-tutupi. Jadi kita merasa sudah waktunya kita membuka pada publik tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Kan Presiden sendiri sudah mengumumkan permintaan maaf. Langkah selanjutnya adalah menulis sejarah itu. Selama ini kan kita hanya mendapatkan sejarah yang negara yang state centris, bahwa pejabat baik-baik saja, keadaan baik-baik saja dalam perjalanan sejarah kita. Tapi ternyata setelah Republik Merdeka ini kita mendapatkan ada pemerkosaan besar-besaran, ada pelanggaran HAM di Aceh, Papua, lain sebagainya yang harus orang tahu. Nah itu yang kita coba sebagai sejarawan untuk menjaga, memberikan kepada publik kasus ini pernah ada, terjadi, dan jangan sampai dilupakan. Saya dari Taiwan waktu itu. Di Taiwan ketika mereka melakukan proses demokratisasi yang melawan ke pemerintahan Kuomintang, jadi mereka punya satu museum namanya museum, tadinya penjara itu, penyiksaan tempat penjara. Jadi itu dijadikan museum oleh pemerintah. Artinya apa? Ada satu political will dari pemerintah bahwa ingatan tentang kekejaman dari Kuomintang itu harus dipelihara. Supaya generasi yang baru bilang bahwa ini loh, ini sebuah kejahatan. Itulah demokrasi. Jadi ketika demokrasi berjalan, artinya yang kelam itu bukan disembunyikan, tapi sebagai pembelajaran, sebagai pengingat agar sebagai tidak pengingat. lebih kelam. Mungkin kita kan orang timur ya, mereka juga orang timur. Kita jangan yang jelek-jelek jangan kedepanin, tapi itu salah. Salah, artinya kita tidak berpikir demokratis, kita tidak berpikir untuk kepentingan masa depan, kita hanya berpikir untuk melindungi orang-orang di belakang. Yang pasti akan musnah juga gitu dalam 20 tahun, 30 tahun lagi punah gitu loh. Nggak ada jejaknya dalam sejarah. Itu yang kita perlu buat. Itulah pembelajaran demokrasi dalam sejarah. Ya, artinya itu tadi menjadi pengingat bahwa ini pernah terjadi abuse of power. Abuse of power. Jadi orang nggak lagi gitu kan. Tidak akan itu lagi. Abuse of power itu seperti ini tuh gitu loh. Orang sipil disiksa, itu abuse of power.
Anda punya hak hidup Anda dilanggar, itu abuse of power. Itulah yang harus kita perjuangkan sebenarnya. Jadi kalau pakai misalkan kayak di Cina itu tadi, kayak di Tiongkok, kayak di Taiwan ya, kayak di Taiwan itu tadi, ya mestinya karena sudah ada pengakuan banyak, misalkan aktivis yang hilang 9 yang kembali ini aja, harusnya kan penjara di markas Cijantung itu bisa jadi museum. Bisa jadi. Harusnya gitu loh, harusnya. Jadi bukan mengorek luka. Tapi kita membuat orang tidak melukai lagi yang akan datang. Itu poinnya. Jadi kita selalu disalahkan kamu ngorek-ngorek luka. Bukan. Saya tidak ingin luka yang sama terjadi lagi. Yeah. Orang belajar tentang itu. Dan itu juga akan menyelamatkan institusi yang lebih besar itu kan. Ya, kehormatannya dijaga lah. Iyalah, fungsi-fungsi pemerintahan itu benar, fungsi-fungsi tentara benar, polisi benar menjalankan fungsinya, dan itu yang kita harapkan. Ya jangan seperti itu gitu loh. Petrus juga kan pelanggaran HAM tuh. Kok bisa orang ditembak di tengah jalan gitu kan? Buang mayatnya, itu perilaku apa gitu? Vigilante banget gitu ya. Iya, kita tidak mau lah. Kemudian ini kita melihat orang bicara soal bonus demografi, Bang, menuju 2045. Nah, di balik bonus demografi itu kan berarti tumbuh generasi baru ya. Tapi hari ini kita melihat bahwa generasi baru, ya balik lagi kayak itu tadi, tidak pernah mendapatkan pengetahuan yang proper minimal soal sejarah yang paling dekat dengan mereka. Apalagi yang sudah lewat masa kelahiran mereka dan lain-lain. Nah ini kalau menurut Abang gitu, apa yang kemudian sebenarnya bisa dilakukan oleh negara atau di luar negara gitu kan, untuk hal-hal yang penting itu kepada generasi baru ini, dan ketika itu tidak dilakukan apa efeknya, Bang? Bicara soal kemajuan, misal kemajuan bangsa dan lain-lain. Karena saya percaya gitu bahwa ingatan tentang peristiwa itu juga berkorelasi dengan kemajuan sebuah bangsa gitu. Saya kira dibuka semacam pembelajaran sejarah yang demokratis, itu poin penting ya. Jadi di kita sebenarnya dari SD, dari SMP ke SMA, sebenarnya kita nggak belajar sejarah, kita belajar doktrin tentang suatu pengertian tentang sejarah lah, Republik Indonesia dan sebagainya. Anda tidak membahas itu dalam pembahasan tentang sejarah. Yang kita sampaikan dalam sejarah adalah klise yang berulang-ulang. Dia bukan pembelajaran tentang kesadaran kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi, saya kira kenapa saya bilang dibuka pembelajaran sejarah yang demokratis. Sejarah itu kan kita nggak bisa bilang bahwa, seperti tadi saya bilang, saya yang benar. Nggak begitu tentang sejarah. Sejarah itu adalah kita melihat fakta-fakta masa lalu dan kita mendialogkannya. Kalau saya yang bisa bilang saya benar itu adalah rejim. Rejim Orde Baru bilang ini loh sejarah. Kalau nggak ngikutin saya kita pentung. Kan begitu cara pendidikan sejarahnya. Sama sekali nggak memberikan satu pengetahuan sejarah. Pengetahuan sejarah itu tidak final. Pengetahuan sejarah akan terus berubah. Tergantung pada informasi atau data-data atau sumber sejarah yang lahir. Jadi kalau satu diskusi dialog sejarah itu dihambat, saya kira itu yang menjadi problem, bahwa orang kehilangan memorinya itu. Saya percaya generasi sekarang seperti Anda yang di sini, generasi muda itu punya pikiran yang jauh lebih baik tentang masa lalu dibanding generasi 45 ini yang masih megang kekuasaan di generasi 60-an yang masih rebutan kekuasaan di Indonesia sekarang. Saya kira generasi yang baru jauh lebih baik dalam menginterpretasikan sejarah ya, dalam artian gini. Saya pernah diwawancara oleh BBC tentang 65 kan. Dia menampilkan anak-anak korbannya tuh ya. Yang satu anak dari jenderal, saya lupa namanya lalu. Terus yang satu lagi dari anak cucunya Aidit, kalau nggak salah, saya lupa. Dan mereka berdialog. Dan dialognya terbuka gitu kan. Yang saya kira itu jauh lebih baik 100 kali lipat dibanding generasi 60-an yang di TV berapi-api tuh ngomong tentang wah yang ini seperti ini dan sebagainya. Pandangan optimis tentang generasi yang ke depan, saya kira lebih baik di dalam interpretasikan. Cuma memang salurannya yang dihambat. Itu problemnya itu kan, salurannya dihambat artinya dibangun algoritma misalnya di sosial media sebuah
rekayasa manufacturing concern lah kan, kalau dalam Chomsky bilang apa, Anda pikiran Anda diolah untuk satu ingatan tertentu gitu, dan itu yang bahayakan. Jadi memang tugasnya jauh lebih berat, makanya memang membutuhkan ruang demokratis itu menjadi penting. Jadi ketika tadi Anda tanya kenapa berani, ya saya kira ini ruang demokratis yang kita buka itu sebuah kewajiban, dan kalau ada yang melanggar berarti adalah Anda melakukan pelanggaran HAM gitu loh. Dilarang terbit lain sebagainya, itu kan pengalaman-pengalaman masa Orde Baru yang kita tidak ingin terulang lagi. Jadi itulah gitulah ya. Jadi nah terakhir Bang, kemudian soal kronik lah, soal kronik 98, apa yang kemudian harus dilakukan oleh negara atau rezim selanjutnya selain dari sisi sejarah gitu? Poin paling penting adalah memberi keterbukaan informasi tentang berbagai peristiwa ketika sejarawan melakukan kajiannya. Saya misalnya pengen melakukan kajian terhadap misalnya orang-orang yang dipenjara tahun 90-an. Saya ingin mengakses arsip di Kementerian Kumham katakanlah. Saya berharap sih upaya itu tidak dihambat gitu. Jadi membuka, ada keterbukaan informasi, itu yang penting sebenarnya dari negara. Karena negara kan biasanya mengunci informasi itu. Kita tidak bisa mengakses. Sehingga yang punya pengetahuan, yang dianggap pengetahuan adalah negara itu sendiri. Kan itu problem sejarah pada masa Orde Baru kan. Publik dikunci terhadap akses informasi. Adanya sejarah yang ini loh gitu. Itu yang kita mau bilang, ini zaman periode demokratis ini cara-cara otoritarianisme. Kita ubah dengan cara-cara yang lebih demokratis. Sesuai kehidupan sekarang ini. Dan elit-elit tentu tidak boleh bungkam lagi dong kalau begitu. Iya, itulah makanya apalagi orang yang di pers ya, itu udah menjadi satu perjuangan tersendiri kan untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Semakin Anda jauhkan dari akses tersebut kan semakin menantang buat Anda sebagai pekerja pers, ya nggak? Iya, betul. Begitu ya, untuk menembus informasi tersebut. Kalau Anda bisa dapat Pulitzer lah gitu. Kira-kira gitu kan. Dan kira-kira Muhyiddin M. Dahlan kemudian menghormati kinerja pres waktu itu dengan membuat buku kronik yang ternyata sold out loh Bang. Sold out ya. Oke, saya bilang selamat dan luar biasa untuk inisiatifnya ya. Unthinkable. Saya tidak terbayangkan ada orang yang mau. Oh ya oke lah. Ketika ini terbit, oke lah. Rajin itu, sangat rajin. Rajin. Iya, bagi kalau saya wartawan kan ini jadi bahan banget gitu untuk liputan ke depannya. Terima kasih Bang Andi. Sama-sama. Sudah mampir di Think Tank. Sampai jumpa di Think Tank selanjutnya. Oke, makasih banyak.